Baik, para siswa sekalian, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya saya akan menampilkan peta konsep tentang materi pada pagi hari ini, yakni mengenai depresiasi aset tetap. Yang akan kita bahas hari ini yakni meliputi pengertian, faktor, dan juga metode serta contoh-contoh kasus mengenai depresiasi aset tetap. Jadi nanti saya akan menjelaskan panjang lebar mengenai depresiasi aset tetap itu seperti apa, kemudian faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di dalam penyusutan itu seperti apa, kemudian metode-metode yang digunakan, serta di akhir nanti saya juga akan menjelaskan mengenai contoh kasus beserta cara penyelesaiannya pada setiap metode depresiasi aset tetap. Baik, sebelumnya dari kalian adakah yang tahu apa itu depresiasi? Ya, saya tunjuk saja ya. Sekarang kan tanggal 18, jadi Mas Sigit Setiaji, silahkan. Menurut Mas, apa sih depresiasi itu? Oh ya, kalau menurut kamu depresiasi itu penyusutan ya? Apa yang disusutkan? Sekarang saya tanya. Sekarang tanggal 18 bulan 10, maka presensi 28 Mas Ali, apa itu depresiasi? Ya, kata dia depresiasi itu merupakan penyusutan. Nah, yang disusutkan adalah aset tetap. Jadi benar yang dikatakan oleh Mas Sigit Setiaji dan Mas Ali tadi, bahwasanya depresiasi itu adalah penyusutan. Lalu penyusutan itu seperti apa? Nah, menurut Haryono Jusuf, depresiasi adalah proses pengalokasian harga perolehan aktiva tetap menjadi biaya selama masa manfaatnya dengan cara yang rasional dan sistematis. Nah, alokasi itu dilakukan sepanjang umur manfaat yang dapat berupa periode waktu atau jumlah produksi yang dihasilkan dari sebuah aset tetap. Pertanyaan yang berikutnya saya tujukan kepada Mbak Prasasti. Apakah semua aset tetap itu dapat didepresiasi? Ya, betul jawabanmu. Tidak semua aset tetap itu dapat didepresiasi. Ada aset tetap yang tidak dapat didepresiasi, yakni tanah. Kenapa tanah tidak dapat didepresiasi? Adakah yang tahu? Yuk, siapa yang mau mengajukan pendapatnya? Oh, tidak ada ya, pada diam semua. Jadi tanah itu merupakan satu-satunya aset tetap yang tidak dapat didepresiasi. Hal ini karena tanah hanyalah tempat berdirinya sebuah gedung atau sebuah bangunan atau tempat usaha yang seolah-olah tidak digunakan dalam operasional. Maka dari itu aset tetap berupa tanah itu tidak bisa didepresiasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor yang dipertimbangkan dalam penyusutan aset tetap. Ada 3 faktor. Yang pertama yakni harga perolehan atau disebut sebagai cost. Harga perolehan suatu aset tetap meliputi seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan perolehan dan penyiapan aset tetap itu sehingga siap untuk digunakan atau ready to use. Nah, misalnya sebuah perusahaan itu membeli peralatan berupa mesin. Nah, harga perolehan itu dihitung dari harga mesinnya sampai mesin itu bisa digunakan untuk operasional perusahaan. Jadi dari biaya delivery atau pengantaran mesin sampai ke pabriknya, kemudian biaya tukangnya juga ketika mesin itu tukang yang memastikan mesin itu sampai digunakan dengan baik, maka itu dihitung sebagai harga perolehan. Yang kedua yakni nilai residual atau nilai sisa, yakni jumlah yang diperkirakan dapat direalisasikan pada saat aset tersebut tidak digunakan lagi. Yang ketiga yakni masa atau umur manfaat aset tetap. Nah, aset tetap itu memiliki masa manfaat yang terbatas. Keterbatasan tersebut itu karena berbagai faktor, misalnya keausan, kecacatan, kemerosotan nilai, dan kerusakan. Seperti itu.
Jadi masa manfaat itu diperkirakan oleh perusahaan itu berapa tahun seperti itu. Misalnya kendaraan ditaksir memiliki masa manfaat 20 tahun, kalau mesin itu 5 tahun. Terdapat beberapa metode penyusutan aset tetap. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas 3 metode, yakni metode garis lurus, metode unit produksi atau satuan hasil, dan metode saldo menurun ganda. Yang pertama yakni metode garis lurus atau straight line method. Nah, di dalam metode ini nilai penyusutan dibebankan secara merata selama estimasi umur aset tetap. Dirumuskan dengan penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Langsung saja saya berikan contoh kasus seperti ini. Sebuah mesin yang diperoleh pada awal tahun dengan biaya 20 juta memiliki estimasi nilai residu sebesar 0 rupiah dan estimasi umur manfaat 5 tahun. Nah, dalam kasus ini Anda diminta untuk menghitung besarnya penyusutan per tahun dan membuat jurnal yang diperlukan. Bagaimana caranya? Pemecahannya adalah seperti ini. Nah, besarnya penyusutan per tahun diperoleh dari harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Di kasus tadi harga perolehan mesin yakni 20 juta dikurangi nilai residu 0 rupiah, maka 20 juta tadi dibagi dengan umur ekonomis yakni 5 tahun, maka diperoleh besarnya penyusutan per tahun yakni 4 juta. Dari metode garis lurus ini dapat diperoleh bahwa besarnya penyusutan per tahun itu sama. Jadi 4 juta itu tahun pertama, tahun kedua sampai tahun kelima sama-sama 4 juta. Seperti itu. Lalu jurnalnya adalah seperti ini. Biaya penyusutan mesin di debit 4 juta dan dikredit akumulasi penyusutan mesin. Untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima juga dibuat jurnal yang sama. Nilainya nanti diambilkan dari tabel penyusutan kolom beban penyusutan, seperti itu. Baik para siswa sekalian, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pada metode unit produksi. Dalam perhitungan penyusutan menggunakan metode unit produksi ini akan menghasilkan beban penyusutan yang berbeda-beda menurut jumlah penggunaan aset. Dirumuskan penyusutan sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi estimasi jam mesin. Nah, untuk contoh kasusnya, mesin yang diperoleh pada awal tahun dengan biaya 20 juta rupiah memiliki nilai estimasi residu sebesar 0 rupiah dan estimasi jam mesin 10.000 jam. Anda diminta untuk menghitung besarnya penyusutan per jam mesin dan membuat jurnal yang diperlukan. Maka pembahasannya sebagai berikut. Besarnya penyusutan per tahun seperti pada rumus tadi, 20 juta dikurangi 0 rupiah dibagi 10.000 jam, maka diperoleh 2 rupiah penyusutan per jam mesin. Misalnya di tahun pertama telah digunakan 3.000 jam, maka besarnya penyusutan 3.000 jam itu dikalikan dengan 2 rupiah, maka 6.000 rupiah. Jurnalnya berarti beban penyusutan mesin di debit 6.000 rupiah dan akumulasi penyusutan mesin di kredit 6.000 rupiah. Kita lanjutkan pada metode yang ketiga atau terakhir pada pembahasan ini, yakni metode saldo menurun ganda. Terdapat 3 tahapan di dalam menghitung beban penyusutan, yakni yang pertama menetapkan persentase garis lurus menggunakan umur manfaat yang diharapkan. Yang kedua menentukan saldo menurun ganda dengan mengalihkan tarif garis lurus dari tahap 1 dengan 2. Dan yang ketiga menghitung beban penyusutan dengan mengalihkan tarif saldo menurun ganda dari tahap 2 dengan nilai buku aset. Contoh kasusnya sebagai berikut. Sebuah perusahaan memiliki peralatan dengan biaya perolehan awal 24 juta rupiah. Umur manfaat yang diharapkan 5 tahun
dan estimasi nilai residu 2 juta. Hitunglah besarnya penyusutan dengan metode saldo menurun ganda untuk tahun pertama. Maka kita lakukan tahap pertama, yakni persentase garis lurus. Diperoleh 100% dibagi 5. 5 itu dari umur manfaat tadi ya, berarti 20%. Sedangkan tahap 2, tarif saldo menurun gandanya 20% itu dikalikan 2 karena metodenya saldo menurun ganda, maka didapatkan 40%. Sedangkan tahap terakhir mencari beban penyusutan pada tahun pertama, 40% dikali harga perolehan, yakni 24 juta, maka diperoleh beban penyusutan tahun pertama 9.600.000 rupiah.